Nah, kita langsung pembahasan kepada kehidupan di alam kubur. Sebenarnya kehidupan di alam setelah mati sebelum kiamat. Tapi kenapa disebut dengan alam kubur itu lil ghalabah saja? Makna lil ghalabah karena umumnya manusia itu setelah mati dia dikuburkan. Tapi ada orang-orang yang mati tidak dikuburkan. Misalnya meninggal di laut atau di udara, kemudian jasadnya tidak diketahui kemana, tidak dikuburkan. Apakah dia tidak merasakan kehidupan alam kubur? Nah, dia juga merasakan. Jadi kehidupan setelah mati sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini namanya kehidupan alam barzakh atau alam kubur. Disebutkan oleh Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid, su'aluna summa azabul qabri na'imuhu wajibun kaba'thil hasyari. Pertanyaan di alam kubur, kemudian azab kubur, juga nikmat atau kenikmatan di kubur, itu adalah perkara yang wajib diyakini oleh setiap mukmin dan muslim. Kaba'thil hasyar, sebagaimana juga kehidupan nanti setelah hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Mari kita uraikan ungkapan yang diucapkan oleh Imam Al-Laqani ini. Yang pertama, su'aluna, pertanyaan di alam kubur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bin nas salatal kusuf marratan summa qama fahamidallahu wa asna alaihi thumma qala. Suatu ketika setelah salat gerhana matahari, Rasulullah bersama para sahabatnya, Rasulullah berdiri dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ma min syai'in kuntu lam arahu illa wa qad ra'aituhu fi maqami hadha. Tidaklah sesuatu yang belum pernah aku lihat, melainkan telah kulihat pada hari ini di tempatku ini. Selesai salat gerhana matahari. Hatta al-jannah wan nar, sampai surga dan neraka dinampakkan padaku pada hari ini. Wa qad uhiya ilayya, dan aku diberitahukan, diwahyukan, disampaikan, ila annakum tuftanuna fil qubur misla au qariban min fitnatid dajjal, bahwa kalian, artinya kita umat Nabi Muhammad, manusia itu akan merasakan fitnah kubur. Kita semua akan merasakan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Rasulullah menjelaskan, yu'ta ahadukum fayuqalu lahu, nanti di alam kubur, di alam barzakh, yu'ta ahadukum, setiap kalian akan ditanyakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang Rasul yang kuutuskan di akhir zaman. Ini di antara pertanyaan di alam kubur. Nanti dalam hadis yang lain pertanyaannya, man rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka bihadzal rajul, dan beberapa pertanyaan yang lain. Nah, di antara pertanyaannya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang seorang laki-laki yang kuutuskan di akhir zaman membawa risalah. Fa ammal mu'min awil muqin, adapun orang-orang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul, ya,
Mereka akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad, Rasul Allah. Ja'ana bil bayinati wal huda. Dia mendatangi kami membawa hidayah, membawa Al-Quran. Fa'ajabna wa amanna wa taba'na. Maka kami ikuti apa yang dia bawa, kami terima dan kami laksanakan. Fayuqalu lahu. Maka ketika itu dikatakan baginya, nam salihan. Tidurlah kamu, beristirahatlah kamu sebagai seorang yang saleh. Ini malaikat yang datang 2 orang. Kata Rasulullah, yang matanya seperti kilat menyambar, suaranya seperti petir menggelegar. Dia berukuran besar, warnanya aswadani azriqan, hitam membiru. Dia punya tangan dengan kuku-kuku bertaring. Dengan kuku itu dia congkel manusia. Setelah dia pukul dengan palu yang ada di tangannya, yang palu itu tidak ada yang mampu mengangkat kecuali dia. Setelah dia pukul ke dalam bumi, dia congkel pakai kukunya. Nah, ketika dia bertanya kepada orang-orang beriman, maka orang beriman akan bisa menjawab dengan baik. Dia berkata kepada orang beriman, nam salihan, beristirahatlah kamu salihan dengan baik, sebagai kamu orang baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, summa yufassahu lahu sab'una dhira'an fi sab'in thumma yunawwaru lahu fi. Setelah dia bisa menjawab dengan baik, orang beriman ini, kemudian dilapangkan kuburnya sab'ina dhira'a, 70 hasta. Fi sab'in dikali 7, 70 hasta kali 7. Summa yunawwaru lahu fi, kemudian diberikan cahaya di kuburannya. Nah, ini orang-orang mukmin yang saleh. Ya. Wa ammal kafir awil munafiq awil murtab, ya, fayaqulu la adri. Ketika ditanya siapa Muhammad itu, siapa Rasul yang aku utuskan di akhir zaman, la adri, aku tidak tahu. Cuma aku dengar-dengar orang kata namanya Muhammad, dia Rasul Allah. Jadi dia penuh keraguan menjawabnya. Fayuqal, ketika itu malaikat Munkar dan Nakir mengatakan kepada bumi, iltaimi, wahai bumi, telan manusia ini. Fataltaimu alaihi fatakhtalifu fiha adla'uhu, maka bumi menelan. Igrup, bahasa Aceh igrup. Igrup di bumi, maka hancurlah tulang belulangnya, remuk, tuling. Ini orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa di alam kubur nanti akan ada pertanyaan Munkar dan Nakir. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu, sesungguhnya seorang hamba Allah apabila diletakkan dalam kubur, kemudian para pengunjung, orang-orang yang mengusungnya ke kubur itu berbalik pulang, wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihi, dan orang yang dikuburkan itu mendengar suara, ya, orang-orang yang mengusung itu, suara mereka berjalan berbalik pulang, suara sendal mereka itu didengar oleh penghuni kubur yang baru masuk kubur. Fayatihi malakani fayuqaidanihi fayuqulani lahu, maka langsung datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Fayuqaidanihi, dia berbaring, penghuni kubur, kemudian didudukkan. Nah, tarik baju ke peduk. Munkar dan Nakir ini kasar orangnya. Dia pegang di baju, tarik baju ke peduk, pak peduk, pak. Fayaqulani,
ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kamu kenal tak siapa itu Muhammad? Fa ammal mu'min, kalau dia orang-orang beriman, maka dia dengan mantap akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan hambanya. Maka ketika itu malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kata malaikat Munkar dan Nakir, coba kamu lihat, itu ada dua tempat, surga, neraka. Neraka telah digantikan dengan surga oleh Allah untukmu. Nah, ini untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang saleh. Ya. Qala an-nabi fayurahuma jami'an, dinampakkan surga dan neraka. Kemudian neraka dihilangkan dari pandangannya. Mulai ketika itu dia hanya melihat surga dan nikmatnya sampai kemudian hari kiamat. Wa ammal munafiq wal kafir fayuqalu lahu, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika ditanya dia tidak bisa menjawab. Wa yudrabu bimatariq min hadidi darbatan, maka dipukul dengan palu yang besar yang hanya mampu mengangkatnya malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah katakan, seandainya manusia berkumpul ingin mengangkat palu itu, tidak mampu dia angkat, cuman mampu diangkat oleh Munkar dan Nakir. Demikian besar palu itu. Maka orang-orang kafir dan orang munafik dipukul dengan palu itu. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Ketika dipukul satu pukulan, maka dia berteriak, semua alam mendengarnya kecuali manusia dan jin. Ini kenang peduk dengan palanya, dipukul di palu. Ada lagu dipukul di palu. Ketika di palu, 3 kenang, fayasihu sayhah, maka kafir dan munafik akan berteriak, yang teriakannya itu didengar oleh seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali kita manusia dan jin tidak dengar. Nah, hadis yang lain daripada Barra bin Azib, juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana janji kita, perkara gaib, perkara sam'iyat, mesti hadis-hadis sahih, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Al-muslim idza su'ila fil qabri, seorang muslim apabila ditanya di alam kubur, maka dia akan menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bersyahadat ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini beberapa dalil tentang adanya pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur. Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid mengatakan, jumhur ahlus sunnah, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, jumhur ahlus sunnah, ya, bahwa siapapun yang menghuni kubur atau orang yang mati akan mendapatkan pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir, baik dia muslim maupun dia kafir, semua dapat pertanyaan itu. Cuman ada beda Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan yang ditanya itu cuman orang mukmin, muslim, kafir tidak ditanyakan. Cuma beda sedikit saja. Jumhur ulama sepakat, ya, yang ditanyakan itu semuanya muslim dan kafir. Cuman ada beberapa pengecualian, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis, yang tidak akan ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam kubur. Jadi tidak didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Siapa mereka? Yang pertama, para nabi, tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, para syuhada, orang yang mati syahid, syahidud dunia wal akhirah, mati syahid, mati di medan perang, di jalan Allah.
Mereka tidak akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Yang ketiga, murabitin. Murabitin ini juga pasukan Islam yang menjaga wilayah Islam, menjaga perbatasan. Kemudian dia meninggal dalam tugas itu, maka dia tidak akan didatangi oleh mungkar dan nakir di alam kuburnya. Kemudian orang yang meninggal kena penyakit ta'un. Man mata fi ta'un, orang yang mati kena penyakit ta'un, juga insya-Allah tidak didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Banyak sahabat-sahabat yang kena penyakit ta'un seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian orang yang tidak akan didatangi oleh mungkar dan nakir, orang yang mati fil batni atau mabtun, orang yang mati karena sakit perutnya. Sakit bisa jadi lambung yang akut sampai meninggal, atau kanker atau tumor, na'udzubillah. Nah, ini bonus Allah kepada mereka. Kemudian orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk, akan disunatkan sering-sering banyak-banyak membaca surah Al-Mulk. Ketika dua-dua rutin sering menjadi salah satu amalan rutinnya membaca surah Al-Mulk, maka ada kemungkinan malaikat mungkar dan nakir tidak akan datang. Kemudian dalam riwayat yang lain menyebutkan orang yang meninggal pada hari Jumat, orang meninggal ba'ura Jumat, ini kemungkinan tidak akan didatangi oleh mungkar dan nakir. Tapi beberapa orang sih meninggal ba'uranya, menyuruh juga meninggal insya-Allah. Menyuruh hanya sembahyang subuh Jumat, meninggal segala Jumat atau oleh Jumat dekat tu kedua kejap put kejap. Nah, ini tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian tentang azab atau nikmat dalam alam kubur atau alam barzakh. Sedikit lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau tara idhidh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun." Dan ketika kamu melihat orang-orang zalim, seandainya kamu melihat orang-orang zalim ketika fi ghamaratil maut, dalam sakaratul maut, dalam pahitnya mati, datang para malaikat basitu aydiyahum, menjulurkan tangan mereka, menarik ruh dia. Ini orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ketika dia sedang menghadapi pahitnya sakarat, sakitnya sakarat, datang malaikat basitu aydiyahum, menjulurkan tangan mereka, tarik, bas itu ini juga bisa bermakna dipukul, gepoh badan ngak bagai tebik nyawa. Sebagaimana jelaskan dalam ayat yang lain, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ada orang yang ketika sakaratul maut datang malaikat, dipukul mukanya, wujuhahum, tampak bagai tebik. Nyambat. Dipukul di punggungnya, adbarahum wa wujuhahum, dipukul agar nyawanya cepat keluar. Ya. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Keluarlah wahai ruh, hari ini kamu akan merasakan azab yang menghinakanmu. Apa makna hari ini kamu akan merasakan azab yang menghinakanmu? Hari ini sebelum hari kiamat. Maksudnya azab di alam barzakh. Ini untuk mereka. Adapun beberapa hadis yang saya pikir penting hadis ini tentang azab kubur dan nikmat kubur. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala. Rasulullah melewati dua kuburan. Di suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba lewat ada dua kuburan. Faqala, Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir,
mereka tidak diazab karena perkara-perkara dosa besar. Maka hati-hati. Azab kubur itu bukan hanya untuk pelaku dosa besar. Azab kubur bisa saja terjadi untuk pelaku dosa kecil. Jangan remehkan dosa kecil. Kata Rasul, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka bukan diazab karena dosa besar. Summa qala, ya, para sahabat bertanya, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Para sahabat bertanya, apa itu menyebabkan mereka diazab? Rasulullah mengatakan, "Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah." Yang satu diazab karena suka namimah, suka jadi provokator. Dapat azab kubur, suka jadi provokator. Ini sedang musim pilpres. Yang suka mengadu domba antara satu dengan dua. Ini insya Allah dapat azab kubur, hati-hati. Orang lagi enak-enak, kemudian ada yang pancing suasana, kemudian ribut dua belah pihak, sampai saling membenci, sampai memutuskan silaturahim. Hati-hati, orang cuman untuk 4 tahun, kita kena azab di kubur. Ini hati-hati. Kalau ada orang ribut-ribut seperti itu, sampaikan, ya hati-hati, kena azab kubur. Ya. Bin namimah, suka memprovokasi, suka memfitnah. Jumpa si A bilang ini, jumpa si B bilang lain lagi, maka ribut antara si A dan si B. Ini bin namimah. Hati-hati juga yang suka menggunjing, suka menghibah, baik kita laki-laki maupun perempuan. Wa ammal akharu fakana la yastatir. Yang satu lagi la yastatir atau la yastanzih. Ketika buang air kecil, buang air besar, tidak maksimal bersucinya. Ini hati-hati. Buang air besar, buang air kecil, tidak maksimal ketika bersuci. Asal-asalan. Padahal ada tuntunan Rasulullah bagaimana bersuci daripada buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana membersihkannya. Ini hati-hati, jangan asal-asalan. Nah, kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, "Summa akhadha 'udan rutaban fakassarahu bisnatain." Rasulullah melihat sayang. Yang satu karena yang diazab itulah provokator, yang satu tidak bersih ketika buang air besar, buang air kecil. Sedang diazab oleh Allah dua kuburan ini, dua penghuni kubur ini. Maka Rasulullah mengambil, mematahkan setangkai pohon yang masih segar, masih hidup. Dipatahkan oleh Rasulullah. Kemudian dipotong dua. Kemudian summa gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Kemudian ditancapkan di atas kubur. Tap. Sabut apa? Celok kain yang masih hidup baru saya dipetik tangkainya. Kalau di Aceh biasa menyorong leher kubu, kecelok bak lawah. Kecelok bak lawah. Dia berkang gabu 4 dalilnya. Cok kaya culok dalam kubu. Kemudian pohon itu tumbuh. Ini dalilnya Rasulullah yang lakukannya. Dia melihat azab yang menyedihkan dua penghuni kubur ini, Rasulullah ambil setangkai pohon, beliau patahkan, kemudian beliau tancapkan di masing-masing kubur itu. Apa kata Rasulullah? La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yabisa. Mudah-mudahan pohon ini atau kayu ini dapat meringankan, atau Allah meringankan azab kedua penghuni ini, penghuni kubur ini, disebabkan oleh kayu ini selama dia belum kering. Kok bisa? Karena makhluk Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Berzikir yang beramradab cik dayung dengan jin. Manusia dan jin. Selain manusia dan jin, makhluk Allah semua berzikir selalu 24 jam. Maka makna Rasulullah ditancapkan kayu itu di atas kubur, mudah-mudahan dengan zikir kayu ini dan pohon ini,
mendatangkan keberkahan bagi penghuni kubur, sehingga azabnya diringankan. Maka nanti kalau ada orang meninggal, saudara kita yang meninggal, ambil satu tangkai, di Aceh bak lawa, tancapkan, jangan kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, satu lagi hadisnya, juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al jannati fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nari fa min ahli an nar yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap manusia ketika mati di alam kuburnya, di alam barzakhnya, dinampakkan di depannya setiap hari, pagi, sore, nampakkan di depan matanya tempatnya nanti di hari akhirat. Kalau dia orang-orang beriman yang saleh, maka dinampakkan surga sampai hari kiamat. Kalau dia orang-orang kafir, orang munafik, maka dinampakkan di depannya neraka. Termasuk orang-orang beriman yang ahlul maksiyah, yang meninggal mati membawa dosa besar, tidak sempat bertaubat kepada Allah. Tapi kalau orang beriman yang berbuat maksiat, ada beberapa hadis juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkannya, bahwa orang-orang beriman yang ahlul maksiat mati itu azabnya bisa diringankan dengan beberapa sebab. Di antaranya kalau ada kiriman doa dari anaknya. Ini rahasia. Kiriman doa dari anaknya, kiriman doa dari kaum muslimin. Di antara amalan yang lain, ada kiriman sedekah dari keluarganya dan anaknya. Dan amalan-amalan kebaikan yang lain secara umum, itu bisa sampai kepada orang-orang beriman yang ahlul maksiyah di alam barzakh, dan itu bisa mempengaruhi, meringankan azabnya atau beratnya kehidupannya di hari akhirat. Terakhir, nyo azab kubur. Bagaimana dengan nikmat kubur? Bagaimana agar kita mendapatkan nikmat kubur? Baik tak payah mentang guna kabar gembira ci. Baik pengajian kata makut mandung. Ada hadis daripada Rasulullah. Inna Allah Ta'ala auha ila Musa. Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada Musa. Ta'allamal khaira wahai Musa, belajarlah kebaikan, belajarlah ilmu. Wa'allimhu linnas, dan ajarkan kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimahu kuburahum hatta la yastauhashu li makanihim. Sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan cahaya. Aku akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu, serta orang-orang yang senantiasa belajar sampai tua, sampai mati. Tetap gejak, giak dengar. Walaupun kahanak tak mengholi, walaupun dia dengar nak katua, tapi tetap gejak. Tapi majlis ilmu ke hadiri, majlis zikir ke hadiri. Kata Allah kepada Musa, fa inni munawwirun, aku akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada umat, kepada orang-orang yang mau belajar, hatta la yastauhashu, sampai mereka tidak merasa sepi dan gelap di alam kuburnya. Menyuplai cahaya alam kubur, belajar, mengajar. Itu salah satu cara agar kubur kita bercahaya. Kemudian menawwara fi masajidillah nawwarallahu lahu fi qabrih. Barang siapa yang suka memberikan cahaya di masjid-masjid Allah, menyumbangkan lampu, menyumbangkan AC, membuat masjid nyaman, enak orang beribadah, maka Allah akan memberikan cahaya di alam kuburnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kubur kita nanti bercahaya. Di antara amalan lain yang dapat memberikan cahaya dalam kubur adalah tahajud. Yang juga sudah pernah kita bahas. Tahajud melapangkan kubur.
menerangkan kubur. Maka jangan tinggalkan tahajud, usahakan walau hanya 2 rakaat. Kemudian juga di antara yang lain ahlul Quran wa khassatu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita pada subuh ini tentang perkara gaib yang kedua setelah kematian, yaitu kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, atau kehidupan setelah mati sebelum hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.